keberkahan. Sumber keberkahan ini mengamalkan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, yang terakhir apa? Memperbaiki hubungan baik dengan Allah dan dengan hamba-hamba. Nah, ini namanya sumber barokah. Ada orang tuh barokah, sini barokah. Ngapain? Sekarang ini lagi apa? Fenomenal, orang itu ngasih keberkahan dengan hal-hal yang sifatnya itu di luar syariat. Di luar apa? Syariat. Bahkan tuh yang ngiri sekali. Bagaimana suka barokah? Sini dekat sama kiai, sini dekat sama ustaz. Terus di apa gitu. Akhirnya apa? Dia melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan yang itu di luar nalar. Bahkan kita sebagai orang tua kok bisa kayak seperti itu. Apa? Karena orang itu menanamkan konsep barokah menurut pikirannya. Padahal keberkahan itu Allah taruh ya dalam hal seperti ini. Tadi mengamalkan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, sama apa? Berhubungan baik dengan seluruh umat manusia. Udah, itu sumber barokah. Walaupun ada keberkahan-keberkahan lain khusus. Nah, orang itu terlalu fokus kepada keberkahan yang khusus ini. Tadi bagaimana supaya air barokah? Bagaimana? Fokus air barokah, tapi terus maksiat. Air barokah tapi nggak pernah sholat. Air barokah tapi hubungan baiknya dengan orang tua, hubungan baiknya dengan tetangga, hubungan baiknya dengan saudara aja. Ya udah, keberkahannya hilang. Motor cari berkah kemana-mana. Ini nggak salah, tidak keliru. Tetapi dia tidak menanamkan konsep keberkahan yang asli. Itu apa? Takwa itu, menjalankan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, sama apa? Yang terakhir, berhubungan baik dengan seluruh manusia. Ini fungsi berkah. Nah, kalau kita sudah menanamkan tiga ini, insya Allah keberkahan dari seluruh penjuru itu akan datang kepada kita. Walaupun tidak salah ada mencari keberkahan lewat doa orang soleh, mencari keberkahan dengan, ada orang tuh cari keberkahan dengan asar. Setiap dari kita ini punya keberkahan, Pak. Setiap dari kita, setiap orang beriman ini memiliki keberkahan. Apa itu? Orang beriman itu kalau wudu, bekas wudunya itu bisa menjadi obat. Bekas wudunya ini bisa menjadi apa? Obat. Coba Bapak tes wudu, tubuhnya ada bekas air wudu. Kalau dulu tuh zaman di pondok tuh pakai kolom, Pak. Apa sih jeding, kalau orang Jawa bilang apa? Jeding, kolom besar. Orang itu kan biasanya minum bekas orang, apalagi bekas air wudu. Itu apa ya? Gengsi atau jijik, betul nggak, Pak? Coba sekali-kali kejijikan itu Bapak hilangkan, minum bekas air wudu ataupun minum bekas air minum orang. Ini saya minum terus bekasnya diminum. Siapapun, saya yakin itu akan ada obat buat diri kita, minimal obat penyakit hati. Langsung hati itu jelas banget, hilang kesombongan, hilang keangkuhan. Jadi ya kita minum bekas datang ketawaduan. Minimalnya seperti itu. Tuh langsung hati itu rendah. Cuma kalau apa-apa pengennya baru, apa-apa pengennya ini, udah angkuh. Maka bekasnya orang beriman dia itu punya keberkahan. Minum air bekas air wudu. Nah, ini kita sudah membahas sebagian daripada bagaimana orang itu bangun tidur dituntut bangun tidurnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doanya, kemudian istinjanya, wudunya, tayamumnya. Sekarang orang setelah dia bersuci selesai, yang dilakukan pergi ke masjid. Ini sekarang saya nggak pentingin cepat-cepat lewat. Banyak perkara yang saya lewat. Kalau cepat. Bab ada minhul masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Nah, sekarang sikap hidup kita harus berubah. Setelah ngaji adab masuk masjid sama sebelum ngaji harus berbeda. Ini tandanya ngajinya barokah. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa idza aradta dukhula ilal masjid, ketika engkau ingin masuk ke dalam masjid, wa wasalat babahu fanza'na lakal yusra awwalan wa hatta rijlakal yusra ala zahri summa za'na lakal yumna. Islam itu saking sempurnanya, lepas sendal aja dikasih tahu caranya. Bukan asal lempar, asal lepas gitu. Lepas sendal kasih tahu. Fanza'na lakal yusra. Yang pertama kali ketika mau masuk ke dalam masjid, mesti kita berhenti namanya di pelataran masjid. Tulisannya apa di sini, Pak? Batas suci. Batas. Enggak salah sih, sendal naik ke atas tulisan itu. Selagi sendalnya suci. Tulisan batas bersih dan suci. Batas bersih dan suci. Nah, kalau cuma batas suci, kalau sendal kita suci naik, salah enggak, Pak? Salah enggak, Pak? Enggak salah, karena sendal saya suci. Gitu. Yang apa namanya diperhatikan batas bersih dan suci. Walaupun bersih. Kan enggak semua perkara kotor itu najis, Pak ya. Banyak perkara kotor tapi suci. Debu itu kotor, tanah itu kotor, tapi suci sebagiannya. Maka orang itu kalau mau masuk masjid, caranya Rasulullah SAW katakan, ini anggaplah kaki kanan, ini kaki kiri. Fanza'na lakal yusra. Pertama kali yang dicabut kaki kiri. Yang dicabut kaki apa? Kiri. Setelah itu kaki kiri menginjak sendal yang di kiri, diinjak sendalnya. Baru lepaslah kaki yang kanan. Ini saya mau kasih ilustrasi. Kenapa sih harus seperti itu? Karena masjid zaman dulu itu nggak ada pelatarannya zaman dulu. Jadi orang tuh masuk langsung pintu masjid. Paham ya? Kalau kita kan masih ada apa? Pelataran. Sehingga kita masih bisa jalan dulu sebelum masuk masjid. Kalau zaman dulu enggak, pintu langsung masjid. Jadi ini anggaplah masjid. Maka ketika kita mau masuk, ini pintu masjid, nggak ada pelatarannya. Kata beliau, lepas kaki kiri. Jangan langsung masuk ke masjid kan buka pintu. Kalau kaki kiri yang dilepas duluan, otomatis yang masuk kaki kiri duluan, Pak ya. Maka setelah kaki kiri dilepas, injek sendal kiri, diinjek sendalnya. Baru lepas kaki apa? Kanan. Nah, pas kaki kanan dilepas, baru masuk ke dalam masjid lewat kaki kanan. Baru setelah itu kaki kiri. Sampai sini Pak? Ya. Tapi ini untuk orang yang masjidnya nggak ada pelataran. Kenapa? Ya tadi itu, kalau orang yang pertama kali dilepas itu kaki kiri, otomatis yang pertama kali masuk masjid itu ya apa? Kiri. Maka kalau orang masjidnya nggak ada pelataran, lepas kaki kiri, diinjek dulu sendalnya, baru lepas kaki kanan, dengan kaki kanan baru masuk ke dalam masjid. Kalau sekarang udah ada pelataran, tetap amalkan lepas kaki kirinya. Tetap amalkan lepas kaki kirinya. Baru kedua lepas kaki kanan, baru jalan ke dalam masjid. Seperti itu. Nah, kenapa sih seribet ini? Satu ya. Mau seribet apapun, ini dulu diamalkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Saya pengen niru-niru baginda Nabi. Udah itu aja alasannya. Pengen niru-niru baginda Nabi. Selesai. Kemudian waqul faqaddim rijlakal yumna. Nah, faqaddim maka dahulukanlah untuk masuk ke dalam masjid kaki kita yang bagian kanan. Tapi ya nanti Pak, setelah ngaji ini jangan setiap orang lewat bawa perhatiin Pak ya, itu kanan apa kiri ya. Karena apa? Ini penyakitnya orang gitu. Setelah ngaji selalu perhatiin orang lupa diri sendiri. Saya tuh pernah dulu ngaji qiraah Pak. Ngaji tajwid bahasa kita mah. Ngaji tajwid, ngaji. Guru saya sampaikan. Sebelum ngaji guru saya sampaikan. Nanti selepas ngaji qiraah Sabah ini, ya toh, jangan sekali-kali kalau kita makmum perhatikan bacaan imam. Sok-sok koreksi bacaan imam. Ternyata itu saya benar Pak. Setelah saya ngaji qiraah itu,
Setiap orang baca tuh ini penyakitnya seperti itu. Oh ini kurang poinnya, oh ini kurang ainnya, ini makrotnya terlalu begini. Ya tadi itu penyakitnya orang tahu selalu koreksi yang belum tahu. Jadi sok tahu. Jadi sok tahu. Dan ini penyakit. Tahu karena dulu awal-awal ngaji itu langsung dihilangin, latihan lagi dihilangin. Sudah jangan fokus ke baca itu. Al-Fatihahnya diteliti. Oh ini haknya kurang halus, ini khotnya kurang, ini kurang apa renyah, ini ghainnya kurang naik, segala macam. Ini awal-awal saya ngaji kiroah. Dan benar guru saya sampaikan, nanti setelah selesai ngaji kiroah, jangan suka merhatiin bacaan orang. Karena apa? Nanti nggak fokus sholat, nanti nggak tawadhu, nggak khusyuk dalam sholat. Ini penyakitnya orang ngaji tajwid, betul nggak Pak? Semalam saya mau Ustaz Lubis kayak gini, kok haknya ini kok tebel banget. Akhirnya apa? Sholat mikirin huruf H. Yang dipikirin bukan khusyuk dalam sholat. Sama nih, masuk ke dalam masjid ngaji nih, lepas kaki sandal kaki kiri, masuk kaki kanan. Nanti jangan kebiasaan merhatiin orang keluar masuk masjid, apalagi lihatin coba deh, bukan tes deh. Oh itu kan kanan, kiri kanan apa kiri aja. Ntar orang yang di pojokan tebak-tebakan, ayo kanan apa kiri, kanan apa kiri. Oh ntar ngajinya nggak diamalin tuh. Akhirnya apa? Koreksi orang. Bukan. Ini saya kasih disclaimer di awal. Waqul dan ucapkanlah inda iradatil dukhul ketika mau masuk ke dalam masjid. Ini doa panjangnya saya baca, yang panjangnya. Kalau pendeknya kan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Panjangnya saya baca supaya sebagai tambahan wawasan. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli. Nah ini dari sini doanya nih. Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ini panjangnya. Minimal diamalin sekali seumur hidup. Pokoknya setiap ilmu supaya nggak dihisab di akhirat, minimal diamalkan sekali seumur hidup. Selesai kita. Ini ibadah-ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib harus seumur hidup. Ibadah-ibadah sunnah atau ilmu apapun, ilmu tayamum, ilmu apa, kita amalkan minimal sekali seumur hidup. Dari sini kalau tadi kepanjangan saya penuh aja. Allah dari sholat aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Gitu. Baru Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Sampai situ. Di Saudi, di Mekah ditulis nggak Pak? Ada nggak? Saya lupa. Kalau nggak salah ditulis terus ada sholawatnya ditambah di atasnya. Di Mekah itu, seingat saya ada sholawatnya, baru doa tadi itu Allah maghfiri atau Allah maftahli abwaba rahmati. Nah kebanyakan dari kita buru-buru lupa sholawat. Langsung Allah maftahli abwaba, betul nggak Pak? Nah, dibiasakan sholawat dulu kepada Rasulullah. Jangankan masuk ke dalam masjid. Kita ketika lagi jalan lihat masjid aja disunahkan sholawat. Lagi jalan lihat sholawat. Sebagaimana kalau kita lihat gereja gimana? Atau ngelihat tempat peribadahan apa? Rumah-rumah non Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain. Kan tempat ibadah non Islam kan mereka menyembah selain Allah. Kita doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Akhirnya kita lihat tempat ibadah orang lain, kita tetap iman kita kuat kepada Allah. Maka kita lihat masjid pun ada doanya, yaitu minimal baca sholawat. Ngelihat. Apalagi mau masuk ke dalam masjid, sholawat baru doa tadi. Kemudian beliau mengatakan wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta. Nah,
Ini ketika masuk masjid, kita akan melihat orang-orang yang ada di dalam masjid. Suasana masjid, ada yang baca Quran, ada yang ngerumpi, ada yang ngomongin harga bawang ibu-ibunya, ada yang ngomongin apa lagi? Ngomongin ini itu, macam-macam manusia dalam masjid, betul ya? Kan ada yang, ada yang zikir, ada yang sholat sunnah. Maka yang beliau sampaikan yang pertama, ketika masuk ke dalam masjid, kok kita melihat ada orang man yabta, orang yang jual beli. Orang apa? Jual beli. Pak, saya punya tanah nih Pak, di sini Pak, koyokan. Berapa harganya? Dengar kita nih, atau melihat orang jual beli, jualan peci dalam masjidnya, bukan di luar, dalam masjid. Dia melakukan transaksi. Fakul la arbahallahu tijarataka. Kita doain dia, semoga Allah, ini kita diajari doa baik. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam masjid. Masjid itu tempatnya ibadah, masjid itu tempatnya khusyuk, tempatnya tawajuh kepada Allah. Maka bagaimana ketika kita lihat ada orang jual beli dalam masjid? Jual beli sesuatu yang dibolehkan apa dilarang Pak? Jual beli aslinya? Dibolehkan. Tapi karena dilakukan di dalam masjid, akhirnya ada larangan. Walaupun larangan tingkatnya nggak sampai haram, tapi kita disunahkan doain dia. Doa keburukan. Doa keburukan yang saya tahu dua. Pertama, doa kepada orang-orang kafir yang dia tidak yang dia sulit untuk mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita lewat kuburannya orang Islam, doanya apa? Kuburan orang Islam Pak? Gimana? Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Antum salamuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam sama kuburan orang-orang Kalau kuburan orang Islam, jangan assalamualaikum. Kita doakan keburukan. Semoga Allah mengazab kamu. Semoga Allah syukurin kamu tidak iman kepada Allah. Kenapa? Dia udah selesai. Dia gak ada lagi kesempatan untuk beriman. Udah tinggal disiksa doang. Maka kita jangan doakan kebaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Gak boleh. Selagi doanya bukan doa hidayah. Kalau ada hidayah boleh. Semua orang siapapun boleh hidayah. Yang iman tidak beriman. Tapi salam kita nggak boleh ucapin sama orang yang non-Islam. Assalamualaikum nggak boleh. Kenapa? Karena salam itu doa kebaikan dan salam itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini urusan keimanan soalnya Pak ya. Ini urusan keimanan, bukan tidak toleransi, bukan. Ini urusan keimanan tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau selamat pagi, selamat apa? Tapi assalamualaikum itu nggak boleh hanya kepada orang beriman. Maka kalau kita masuk ke dalam masjid, ada lihat orang ngobrol, jual beli segala macam, doakan. Apa doakan? Semoga jual beli kamu gak laku. Doain kayak gitu nggak apa-apa. Semoga jual beli kamu gak laku. Semoga jual beli kamu gak barok. Kalau kamu punya mental, langsung depan orangnya. Semoga jual belinya gak laku. Marahin aja Pak. Ini tempatnya masjid. Kenapa kamu jual beli dalam masjid? Kalau mau jualan di luar, jangan dalam masjid. Kan ada orang itu lagi bikin, tiba-tiba dia mepet-mepet. Di paha kita dia apa? Izin, Pak. Nah, udah mulai tuh. Udah mau mulai. Pinjam 100 atau gimana gitu. Pokoknya kalau orang buat transaksi masjid, kita doakan supaya gak laku. Satu. Jadi langsung perhatikan perkara-perkara yang itu hubungannya selain dengan ibadah. Kita perhatikan. Kemudian wa idza ra'aita, dan ketika kita melihat fihi di dalam masjid man orang yang syukur dolatan. Orang yang suka selamanya, yang orang yang mengumumkan barang hilang. Saya punya barang hilang, tolong cariin. Bukan umumin ini barang ada di sini, bukan. Tapi gimana? Yang syukuran itu apa? Kita punya kunci, kemudian panggil semua orang di sini.
Pak, saya kehilangan kunci, tolong cariin. Nah, kalau kita ketemu orang kayak di dalam masjid, dia mengumumkan atau menyampaikan dalam masjid secara umum barang hilang. Saya punya anak hilang, diumumkan pakai speaker masjid. Atau saya punya mobil hilang, diumumkan pakai speaker dalam masjid. Ini nggak boleh. Kita doakan apa? Doakan. Faqul la raddallahu alaika dolataka. Semoga barang kamu yang hilang gak kembali. Syukurin hilang, bahasa kita. Syukurin hilang. Syukurin bukan karena benci sama dia. Masjid itu tempatnya ibadah. Kalau barang hilang, sholat di masjid, minta sama Allah, malah cari sama orang. Maksud kamu ya? Kalau datang ke masjid jualan, sholat 2 rakaat. Ya Allah, berkahkanlah jualan saya. Ya Allah, lariskanlah dagangan saya, baru jualan di rumah. Jangan di masjid jualan. Hari kesempatan. Kadzalika, seperti itulah kata beliau. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kita mengenai hubungan adab-adab di dalam masjid. Masjid ini adalah tempat termulia di muka bumi. Coba Bapak lihat di sana negara ada nggak orang jualan? Jualan apa? Jualan bensin atau jualan apa? Nggak ada yang berani. Kenapa? Istana. Ada nggak orang menemui barang hilang di istana? Nggak ada. Nggak berani. Kenapa? Istana tempatnya negara, tempatnya rapat, tempatnya hubungan dengan negara semuanya. Ngurus ini, ngurus itu. Ngapain menemui barang hilang di istana? Maka masjid itu melebihi istana negara, melebihi apapun kesuciannya, keistimewaannya. Maka kita menjaga adab di dalam masjid itu sangat-sangat dianjurkan atau sangat-sangat diperintahkan. Termasuknya tadi itu tidur di dalam masjid yang tidurnya sampai menghilangkan kemuliaan masjid itu nggak boleh, menghilangkan kemuliaan. Kalau iktikaf niat seperti Ramadan, kita jelas-jelas bawa bantal, bawa alas tidur, ilernya nggak nyampe sejadah. Paham ya? Ini jelas bersih, kemudian tidak masalah. Tidur ketika itu. Cuma tidur yang sampai menghilangkan kemuliaan masjid, tidurnya kayak helikopter putar-putar. Di sini orang sholat, di samping orang ngorok. Karena akhirnya apa? Nah, keistimewaan masjid, kekhusyuan orang ibadah jadi terganggu. Terus apa lagi tuh Pak? Faidah dakhaltal masjid. Nah, tadi sudah selesai. Ketika kita melihat orang-orang melakukan hal-hal yang dilarang di masjid, kita doakan sebaliknya. Faidah dakhaltal masjid, ketika sudah masuk ke dalam masjid, fala tajlis. Jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk. Hatta tusolli rakaatai tahiyyah. Sampai kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini saya tambahan nih, biar agak panjang. Lakin idza dakhaltal masjidil haram wa aradta tawaf fal afdal an tabda'a bit tawaf. Kalau kita orang-orang yang pengen umroh, biasanya kan dia datang dari Mekah udah pakai ihram. Maka ketika dia pengen tawaf masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia kan pengen tawaf nih. Dan Masjidil Haram itu kan masjid. Maka kalau kita masuk masjid sunahnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Tapi untuk orang-orang yang ingin tawaf, gak usah tahiyatul masjid dulu. Datang masuk, kemudian langsung tawaf 7 kali. Setelah tawaf, biasanya habis tawaf ngapain Pak? Sholat sudah 2 rakaat dulu di belakang makam Ibrahim. Sholat di situ 2 rakaat. Nah, sholatnya itu ketika sholat sunnah tawaf berbarengan dengan sholat tahiyatul masjid. Apa ya? Kadang ada orang itu terlalu semangat, ini Masjidil Haram, sholat sunnah tahiyatul masjid. Beda, kalau pengen tawaf gak gitu. Tawaf dulu,
Kan tawaf itu gak duduk, berdiri. Maka apa? Maka tidak menggugurkan tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid itu kesunahannya gugur ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita duduk. Ini Bapak masuk, terus duduk langsung. Lupa, belum tahiyatul masjid, sudah gugur. Kesunahannya sudah gak sunah lagi. Kalau mau sunah lagi, keluar lagi, baru masuk. Jadi setiap masuk ke dalam masjid, kapanpun, kalau kita itu baru pertama kali masuk ke dalam masjid, maka disunahkan tahiyatul masjid. Nah, kalau lagi tawaf dulu, baru sholat sunah tawaf 2 rakaat digabung Pak Rian. Digabung sholat sunah tawaf digabung dengan niat tahiyatul masjid. Niatnya dihadirkan itu tetap sah, nggak dihadirkan juga tetap sah. Contohnya gini, saya niat sholat sunnah, ini bahasa Indonesia aja Pak ya. Saya niat sholat sunnah, tawaf dan tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala, boleh sah. Nggak niat pun tetap dapat pahalanya. Contohnya apa? Usolli sunnatan qawafi rakaataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Maka sholat sunat tawafnya kita juga itu sudah ikut bahasanya. Sudah masuk tahiyatul masjid walaupun niatnya tidak dilafadzkan di dalam hati. Tetap masuk. Seperti kita nih. Saya lah yang sering datang pas qomat. Maka sholatnya saya di sini berbarengan dengan imam itu sudah include juga masuk tahiyatul masjid. Kadang ada orang terlalu semangat, tahiyatul masjid dulu, sholat sunnah dulu, akhirnya dia selesai sholat sunnah, imam sudah salah. Imam sudah apa? Salah. Maka tinggalin sunnah-sunnah tahiyatul masjid, tinggalin qobiyah, masuk langsung ikut sholat. Fala tajlis hatta tusolli raka'at tahiyyah. Fa'il lam takun. Oh enggak, belum Pak, belum selesai. Ada satu keterangan lagi yang harus saya baca. Wa yudamu dan disunahkan liman lam ya'ti bittahiyah. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita terhalang sesuatu sehingga kita gak bisa sholat tahiyatul masjid. Ini ada zikirnya. Lihadatnya masuk ke dalam masjid tiba-tiba kentut atau batal wudunya. Bisa sholat sunnah gak Pak? Gak bisa. Apa yang kita lakukan? Wudu. Gimana Pak? Wudu. Kalau nggak bisa wudu, misalnya nggak bisa wudu, contohnya nggak bisa wudu. Saya kentut, tiba-tiba saya dipanggil orang tua saya, Pak Mario. Saya mau ngobrol sebentar. Bentar masih wudu dulu apa saya ngobrol sama Pak Haji? Ngobrol. Berarti apa? Masuknya saya terhalang untuk sholat tahiyatul masjid. Betul ya? Ini contoh apabila kita terhalang untuk tidak bisa tahiyatul masjid. Terhalang. Waktu itu. Sedangkan Pak Maulana duduk. Saya ngobrol dia duduk Pak. Ikut duduk. Gugur gak tahiyatul masjid saya? Gugur. Maka ketika kita seperti ini posisinya, terpaksa tidak bisa tahiyatul masjid. Beliau mengatakan, wastaghala bi syai'in akhar ayyaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innaha ta'dilu rak'ataini fil fadli. Ketika kita terpaksa enggak bisa tahiyatul masjid, maka kita zikir tasbih pelan-pelan 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nih, contohnya bawa masuk masjid. Tiba-tiba pengen banget baca Quran. Akhirnya apa? Pengennya baca Quran itu ngalahin sholat tahiyatul masjid. Atau malas tahiyatul masjid misalnya. Coba nggak bisa sih kalau malas Pak ya.
Malas tak boleh. Pokoknya terhalang lah, pengen baca Quran gitu. Baca Quran, duduk langsung. Maka sebelum baca Quran, zikir dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tahiyatul masjid ini tidak hanya disunahkan ketika kita masuk mau sholat zuhur, tidak. Setiap masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Setiap saat masjid. Bapak dari luar jam 9 datang ke sini, belum sih sholat duha, tahiyatul masjid. Nanti datang lagi misalnya jam 10 ke sini, ya toh, ke masjid, tahiyatul masjid. Nah, kalau kita terhalang karena sesuatu tadi, uzur, maka minimal zikir tadi 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikirnya membandingi pahalanya dengan sholat tahiyatul masjid. Ini intinya apa? Ini mengajar kepada kita, sesibuk-sibuknya kita atau sepadat-padatnya kita, jangan sampai meninggalkan ibadah yang sudah kita istiqomah. Jangan sampai. Guru saya itu sampaikan, ibadah istiqomah itu apa? Ibadah istiqomah itu ketika kita menjalankan kok bolong, maka kita ganti dengan ibadah lainnya atau kita mengkodok dengan ibadah yang sama. Ini nggak boleh. Karena ibadah itu mandi itu apa ya bahasa Jawa? Mandi itu apa ya? Bukan mandi. Doanya mandi. Apa? Manjur. Nah, manjur. Ibadah itu manjur kapan? Ibadah itu manjur ketika kita amalkan istiqomah 24 jam. Bapak kalau mau doa manjur, saya pernah sampaikan. Kalau mau doanya makbul gampang. Jaga makanan, jaga wudhu minimal 1 tahun. Itu istiqomah. Setiap batal wudhu minimal apa? 1 tahun. Yang kedua jaga makanan. Itu doanya masya Allah langsung tembus langit. Maksudnya apa? Langsung diijabah. Kenapa? Setiap batal dibersihin hatinya. Wudhu terus. Orang kalau udah bersih hatinya, maka apa? Tidak ada penghalang hubungan dia dengan Allah. Kita mah gitu. Misalnya saya punya hubungan baik dengan Pak Andika. Kalau langsung ini, Pak Andika, ada ini gak Pak? Biasa Pak. Langsung enak gak ngomongnya? Cuma kalau lewat perantara, lewat si ini. Kira-kira sampai ke sini lama gak? Pertama lama, yang kedua ya bisa terhalang sesuatu. Tapi kalau langsung ya tadi itu orang yang jaga wudhu, jaga makanan minimal 1 tahun. Wah masya Allah, itu doanya langsung mandi. Apa bahasa Jawanya? Manjur. Makbul. Tapi ini sulit. Maka dikatakan wa inqalla, amalan istiqomah itu apa? Amalan yang makbul itu apa? Amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Kita punya amal tuh gak usah besar. Zikir sekian ribu atau apa segala macam. Amalan yang kita yakini kemudian kita amalkan secara istiqomah. Itu minimal pegang 1 aja. Itu amalan yang kita akan pegang di dunia dan di akhirat. Sholat sunnah, sholat jamaah. Yang punya tahajud istiqomah tahajud. Yang punya duha istiqomah duha. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Sesibuk apapun. Ini nanti amalan kita baru maju. Doa kita baru makbul. Caranya istiqomah. Maka kalau nggak sempat tahiyatul masjid karena sibuk dipanggil orang, diajak ngobrol, disuruh duduk, minimal tasbih 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, saya tidak bisa tahiyatul masjid karena terhalang ini dengan ngobrol dengan ini, maka saya mengingat Engkau, zikir kepada Engkau. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atai fajri fayujzi'uka ada'uhuma. Nah, dalilah ini, Pak. Kalau sebenarnya sholat sunnah qabliyah subuh itu sunnahnya di rumah. Qabliyah subuh sebenarnya itu lebih afdol atau lebih dianjurkan sholatnya di mana, Pak? Di rumah. Ini udah pendapat terkuat. Sholat sunnah di rumah, terutama sholat subuh.
Pak nanti gimana kalau saya masuk masjid sholat tapi dia sholat lagi? Tapi bukan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi sholat tahiyatul masjid. Karena kata beliau begini, kalau di rumah belum sempat sholat, kebiasaan kita kan nggak sempat sholat di rumah, karena komatnya misalnya jauh rumahnya, komatnya cepat, bagaimana? Kata beliau apa? Kalau nggak sempat sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, berangkat saja ke masjid, lalu sholat sunnah apa Pak? Tahiyatul masjid berbarengan dengan qobliyah subuh, bareng ya. Fa'ilam takun sholaita fi baitika. Kalau kita nggak sempat sholat subuh di rumah, sholat qobliyah subuh di rumah, fayudziuka ada umat, maka mencukupi engkau menyelesaikan sholat sunnah qobliyah subuh berbarengan dengan tahiyatul masjid. Antahiyatin anintahiyah dari sholat tahiyatul masjid. Maka fa'idha farabta minar raka'atain, setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, fanwil i'tikaf, masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnahnya, kalau itu masuknya subuh, sekalian tahiyatul qobliyah subuh. Kalau zuhur sekalian apa? Sekalian qobliyah subuh. Kalau asar sekalian qobliyah sekalian. Kenapa? Pahalanya dapat 2. Sudah saya sampaikan, ini sama dengan apa? Orang punya qada puasa Ramadan. Orang punya qada puasa Ramadan. Mengqadanya wajib apa sunnah, Pak? Wajib. Dan dia mengqadanya di hari Senin. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala mengqada Ramadan, yang kedua mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Enak Islam. Cuma jangan apa-apa digabung Pak ya. Pokoknya harus sesuai dengan tuntutan syariat, tuntunan fikih. Jangan apa-apa digabung. Saya niat tahiyatul masjid gabung dengan sholat jenazah. Tahiyatul masjid gabung dengan jenazah. Beda, nggak bisa. Tidak setiap sesuatu bisa digabung. Nggak boleh. Gak bisa juga menggabungkan ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat sekalian tahiyatul masjid, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh, niatnya digabungin gak boleh. Gitu. Maka bagaimana ibadah sunnah boleh digabung, tapi harus sesuai dengan tuntunan atau pedoman. Ini kayak gitu ntar apa-apa digabung, gak bagus. Kemudian dia mengatakan setelah selesai daripada sholat tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah qobliyah, fanwil i'tikaf, baru disitu niat i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Beliau menyampaikan wa huwa al-lubthu fil masjidi bi niyatil i'tikaf. I'tikaf itu apa? Al-lubthu, menetap. Menetap itu Pak, 1 detik duduk tuh menetap apa Pak? 1 detik menetap ya? Setengah jam menetap. Pokoknya apapun bentuknya, kok itu dikatakan menetap di masjid, itu dikatakan i'tikaf. Maka al-lumsu fil masjid, duduk dalam masjid. Udah i'tikaf belum Pak? Ini saya kan, udah i'tikaf belum? Belum. Al-lumsu fil masjid 1, biniyatil i'tikaf. Nah, baru sahnya i'tikaf itu tidak hanya menetap, tapi dibarengi di dalam hati saya niat untuk i'tikaf, baru dikatakan ibadah i'tikaf. Semua orang menetap, tapi tidak semuanya niat. Ayo, di antara kita coba tadi siapa yang i'tikaf sih? Berapa persen? Bisa dikatakan 50% ke bawah. Gitu. Kenapa? Ya tadi syarat i'tikaf 2, tidak hanya menetap, yang kedua niat. Li'annahu sunnatun muakkadatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah yang dikukuhkan, sangat diajukan. Muakkadatun sangat diajukan. Gak sekedar sunnah biasa, tapi sunnah yang pasti selalu diamalkan oleh baginda Rasulullah. Seperti tahajud. Tahajud Nabi gak pernah meninggalkan seumur hidup. Nabi itu gak pernah meninggalkan tahajud seumur hidup beliau.
Maka tahajud hukumnya sunnah. Nabi selalu puasa Senin dan Kamis selama beliau hidup. Maka sunnah yang selalu beliau lakukan atau sering beliau lakukan menjadi sunnah muakkadah. Kullu waqtin, setiap waktu. Faqad rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man i'takafa, barang siapa yang beriktikaf, fuwa qanaqatin, seumuran orang memeras susu unta. Ini keutamaannya i'tikaf. Apa itu? Barang siapa yang i'tikaf fuwa qanaqah. Fuwa qanaqah gini, Pak. Ini istilah dalam bahasa Arab. Di sana kan bukan meras sapi tapi unta. Ini fuwa qanaqahnya. Meras itu gini. Dia apa namanya? Mengepis ya, mengepis. Nah, jarak dia mengepis sampai kembang lagi. Ngepis sampai kan kalau dilepas dia kembang. Diperas, ngepis, dilepas, kembang. Nah, ketika kembang, jarak dia mulai dari ngepis sampai kembang, itu namanya fuwa qanaqah. Fuwa qanaqah. Nih, satu saya lepas kembang. Nah, itu namanya apa? Fuwa qanaqah. Ini istilah dalam bahasa Arab, jarak antara dua perasan. Ketika sudah kembang, saya bisa peras lagi enggak? Bisa peras. Ngepis, ngembang lagi. Berarti itu udah dua fuwa qanaqah. Dua kali perasan perasan susu unta. Orang yang i'tikaf fuwa qanaqah, ini kalau dari ngepis ke ngembang tuh jaraknya berapa detik, Pak? Anggaplah 5 detik ya. 5 detik saja. Orang yang niat i'tikaf cuma 5 detik, misalnya saya bahasakan dia lebih mudah. Faka'an nama a'taqo nasamatan, pahalanya sebanding dengan memerdekakan satu budak. Satu perasan, satu budak. Dua perasan, dua budak. Berarti apa? 5 detik i'tikaf. Ini saya anggap 5 detik i'tikaf, satu budak. 10 detik, 2 budak. 15 setiap kali patang sekian budak. Sedangkan pahalanya memerdekakan budak apa? Barang siapa yang memerdekakan budak karena Allah, dengan mencari ridho Allah, apa? Maka dari setiap jasad budak yang dimerdekakan, dia juga akan dimerdekakan dari api neraka. Hatta, kata Rasulullah, sampai mohon maaf kemaluannya sekalipun. Makanya orang dulu itu kalau mau bebasin budak, cari budak yang paling sempurna bentuknya, gitu. Dia nggak punya cacat di sini, cacat. Kenapa? Misalnya, mohon maaf, ada budak misalnya habis perang tangannya kepotong. Ya udah, nanti yang dibebaskan dari api neraka cuma dari sini kecuali tangan yang terpotong. Maka pahalanya beli budak apa? Seluruh jasad. Sekarang udah nggak ada perbudakan, apalagi di Indonesia. Maka ya kita dapat pahala membedakan budak dengan cara apa? I'tikaf. Islam itu selalu ada amalan penggantinya. Walaupun pahalanya nggak sama plek, tetap lebih kuat memerdekakan budak. Contohnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian dia ngaji taklim sampai terbitnya apa? Matahari atau sampai isyraq, maka dia kembangkan pahala apa? Haji ya dan umroh tamatin sempurna. Gak bisa berangkat haji umroh duduk dalam majelis, gak bisa berangkat haji umroh zikir sampai terbit matahari, maka dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, walaupun tidak sama sempurna dengan orang yang berangkat langsung haji dan umroh jauh. Tidak sebanding, tidak sama. Minimalnya dapat, mirip minimal. Maka orang yang masuk ke dalam masjid niat i'tikaf, maka setiap waktunya yang dia lewatkan itu sama seperti memerdekakan satu orang budak. Satu budak untuk memberikan api neraka. Udah berapa budak dia bebaskan seperti itu. Wallahu ta'ala. Sudah sebelum? Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Biasanya kasih doa di tangannya ya. Ustaz tanya, ini tentang dari Pikau. Kalau
kategori iktikaf itu memang harus diucap, atau kalau kita udah diam di dalam masjid juga udah dikategorikan. Nah, kita datang masjid bisa membaca, apakah itu sudah dikategorikan udah niat iktikaf? Terima kasih. Jadi apakah wajib melakukan, saya ngomong iktikaf atau saya menghadirkan dalam hati itu iktikaf, itu hukumnya wajib apa enggak supaya dihitung iktikaf? Maka tadi kembali kepada rujukan kita tuh mazhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap apapun yang kita lakukan harus disertai wajib. Sahnya amal. Kalau mazhab Hanafi memaknai hadis ini beda. Innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi sempurnanya amal itu kelawan niat. Sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi mazhab Hanafi Malik itu mengatakan niat itu gak wajib. Tapi kalau mau dapat pahala sempurna pakai niat. Itu mazhab apa? Syafi'i. Kalau Hanafi, kalau Syafi'i enggak. Innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi sahe amal itu kelawan niat. Sahnya amal itu dengan disertai niat. Maka orang sholat zuhur gak pakai dalam hati ya, usolli fardhu zuhri rakaat ini, maka sholat zuhurnya tidak sah. Kalau kata Hanafi sah aja, tapi pahalanya tidak sempurna. Nah, karena kita nih rata-rata di Indonesia itu Syafi'i, ya kita kalau mau masuk masjid dan pengen dihitung pahala iktikaf, maka diwajibkan disertai niat. Ya Allah, saya iktikaf dalam hati aja, nggak perlu ngomong niat iktikaf, dalam hati itu sudah cukup. Gak usah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu hayya lillahi ta'ala. Panjangkan ya. Udah ada i'tikaf gitu. Dan itu dalam hati udah beres, saya i'tikaf selesai. Enggak sulit kok, mudah gitu. Maka wajib disertai niat, karena tadi apa? Syaratnya i'tikaf dua, menetap, dan yang kedua niat. Gitu. Allah taala. Oke, moga masuk. Pak Andika yang mau nanya. Oke Pak ya, urut. Ini Pak Andika ya. Izin Pak, izin mendahului. Menyambung tadi dengan Pak Johan, niat tidak waktunya. Ketika kita niat iktikaf, ketika dari rumah, sedangkan kita akan mau berangkat ke masjid sholat subuh misalnya, saya akan iktikaf, saya mendengarkan ceramah. Itu apakah bisa juga kita katakan sudah niat? Ketika kita berangkat dari rumah sudah niatkan. Saya niat berangkat ke masjid untuk sholat jemaah subuh dan sekaligus langsung iktikaf. Apakah itu boleh? Satu. Yang keduanya, adab masuk masjid. Tadi adab masuk ke masjid. Tadi Pak Ustaz baru menyampaikan baru masuk saja tangan kaki kanan. Nah, bagaimana kalau keluar masjid? Enggak, lepas sendal dulu Pak. Lepas sendal dulu. Lepas sendal kaki kiri. Betul. Nah, pertanyaan saya, ketika masuk itu kan, ketika masuk kaki kanan dulu kan. Pertanyaan saya, ketika keluar masjid kaki apa? Tuh, apakah itu sama ketika kita di rumah? Ketika kita mau keluar rumah dan kita masuk ke rumah, apakah itu sama masuk ke rumah kaki kanan, keluar kaki kiri? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan yang pertama, tadi niat iktikaf dari rumah. Niat iktikaf dari rumah. Jadi niat iktikaf dari rumah sebenarnya itu sah-sah saja, gitu. Tetapi kurang pas. Kurang apa? Pas. Kenapa? Karena kita sama seperti belum basuh muka tapi udah niat wudu. Tanya saya lagi cuci tangan. Kan ada posisinya cuci tangan. Saya niat wudu lillahi ta'ala. Terus pas buka dia nggak niat lagi. Sah nggak wudunya? Wudunya sah nggak Pak? Nggak sah. Kenapa? Karena niat itu ada tempatnya masing-masing. Ketika orang wudu cuci tangan, saya niat wudu lillahi ta'ala. Terus cuci tangan, kumur, kemudian hidung. Pas buka dia nggak niat lagi, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya wudu letaknya pas kapan? Di awal basuhan
Sama seperti orang itu ke dalam masjid. Niatnya itu dimulai ketika dia masuk ke dalam masjid. Maka di sini dikatakan itikaf itu syarat kedua. Dia niat pun enggak niat. Bukan yang disampaikan niat dulu apa? Al-lubsu. Menetap dulu gitu. Al-lubsu baru yang kedua biniyatil itikaf. Baru yang kedua niat itikaf. Kalau dibalik gimana? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti apa? Kenapa nggak bisanya? Karena kita menetapkan sesuatu atau meniatkan sesuatu belum pas waktu mengamalkan. Kalau di rumah kan masih jauh. Pak Andika mau di blok sana. Saya udah niat itikaf. Kan belum itikaf tuh. Ya kan? Nah pas masuk masjid, ya Bapak niat lagi. Gitu. Ini tidak memberatkan gitu. Cuma latihannya dari rumah nggak apa-apa. Suka lupa. Nah, suka lupa. Makanya itu tulisannya itikaf udah ada ya? Udah ada ya. Cuma jarang orang lihat ke atas mungkin ya. Gitu. Dua masjid aja. Bukan dua masjid aja. Dua masjid dan luar masjid aja. Ya. Saya juga nggak tahu ya. Paling pas tuh ditempel di dalam atau di luar gitu. Kalau di luar tuh orang bisa lihat sebelum masuk. Oh ya sini ya PNI itikaf. Tapi nggak apa di dalam juga. Kan di dalam juga nggak masalah. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau masuk rumah, apakah kaki kanan juga atau kaki juga? Sebenarnya kan dibahas setelahnya, tapi nggak apa, kita gambaran. Jadi masuk kaki kanan, keluar kaki kiri itu tidak hanya di dalam masjid, pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh agama. Namanya, kalau punya aulanya dipakai buat ngaji, atau dipakai buat yasinan, atau dipakai buat apa? Berarti ini tempat aulanya buat kebaikan. Maka masuk kaki kanan, keluar kaki. Tapi bang punya aula gitu. Tapi tempatnya buat apa? Gaple apa? Jangan memuliakan tempat gaple kan? Jangan. Kalau tempat seperti itu kaki kiri masuknya. Kaki kiri keluar kaki kanan. Seperti masuk ke dalam kamar mandi. Jadi bisa disamakan, tapi patokannya apa? Semua tempat kebaikan dan diagungkan oleh agama kita disunahkan masuk kaki kanan, keluar kaki seperti itu. Tadi dua pertanyaan ya. Oke. Cukup. Apa lagi? Bingungnya jangan lihat orang masuk masjid Pak ya. Iya, intinya itu. Saya disebut di awal, jangan melihat orang keluar masuk. Terus saya yakin saya bilang siapa yang saya kan orang paling belakang itu kan ngawasin. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian terkait masalah sunatul masjid. Kalau kita masuk ke dalam masjid, tapi tidak duduk, ya kita menyalami beberapa orang, sekaligus menyapa. Apakah itu kategori ngobrol yang membatalkan niat untuk sholat? Tahiyat masjid seperti itu Pak. Terima kasih. Tapi kita belum duduk ya. Kita belum duduk tapi sudah nyalamin banyak udah ngobrol lah. Jadi masuk dalam masjid, kemudian biasa kalau kita ketemu teman akrab ngobrol setengah jam berdiri bisa ya. Maka salamnya kita, ngobrolnya kita selama masih dalam masjid dan belum duduk itu tetap belum menggugurkan, masih tetap sunnah. Jadi Bapak udah ngobrol setengah jam, ngobrol dalam masjid seru gitu. Baru ingat belum tahiyatul masjid, sholat ada masjid. Tapi ngobrolnya berdiri ya Pak? Ngobrolnya berdiri saatnya. Tapi kalau udah duduk, walaupun cuma nempel, tak gitu, udah gugur. Udah kita gak sunnah. Kalau mau dapat pahala lagi, keluar masjid dulu, baru masuk lagi. Gitu. Ini sama, mirip sama sekali, sama dengan doa iftitah. Doa apa? Allahu Akbar. Kalau ada artinya gimana Pak Rasul? Allahu Akbar. Bismillah. Kita udah Bismillahirrahmanirrahim. Lupa belum? Iftitah. Maka doa iftitah sudah gugur kesunahannya. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi lupa iftitah. Maka ketika a'udzubillah atau bismillah itu sudah gugur, kita sudah tidak disunahkan lagi baca iftitah. Tinggalin, langsung baca bismillah, lanjutin. Seperti itu. Sama seperti itu. Kalau udah duduk, tadi belum sholat, udah gugur.
Kalau mau dapat pahala sunnah tahiyatul masjid, keluar lagi, kan keluar cuma dikit nih, keluar masuk lagi. Kadang saya suka seperti itu, lupa, sengaja keluar masuk lagi. Dan masuknya pintu yang berbeda. Apa? Keluar dan masuknya pintu yang berbeda. Nah itu masuk dalam bab, nanti ada bab sunnahnya Jumat nanti di situ. Nanti ada bab di sini, ada bab khusus hari Jumat yang dibahas Pak Arya nanti. Pokoknya insya Allah di sini lengkap amal ibadah kita keseharian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari minggu ini sampai minggu depan, tahun ini sampai tahun depan ini full di sini lengkap insya Allah, minimalnya seperti itu. Maka saya harapkan saya pribadi dan jamaah ikhlas bisa mengamalkan amalan harian ini. Ada pada kemudian doa-doa gitu. Nanti ini masih tadi kan masih masuk masjid ya. Nanti setelah masuk masjid masih banyak ada badanya doa-doanya. Insya Allah pertemuan akan datang jika masih Mohon maaf, satu lagi Pak Ustaz. Oke. Pada saat kita sujud terakhir dalam sholat, atau mungkin di tahiyat kedua, terakhir, bisa nggak kita menambahkan doa dengan bahasa Indonesia yang kita pahami, namun di dalam hati? Betul. Sah nggak? Atau membatalkan sholat itu? Terima kasih. Jadi menambahkan doa pertama gini dulu. Kita lihat kondisi posisi sholat kita. Posisi sholat. Contohnya misalnya Bapak jadi imam. Mungkin Bapak doa sujud lama sekali. Yang imam itu dia nungguin udah selesai dikit lama. Ini orang nungguin lama banget gitu ya kan. Bahasa kasarnya. Maka melihat posisi kita. Kalau posisi kita bukan sebagai imam, gitu. Maka bagaimana? Sholat sendiri atau kita makmum atau kita boleh menambahkan dengan dilafadzkan selagi doanya bahasa Arab. Satu. Ini saya sampaikan satu paket. Kemudian yang kedua, ketika kita nggak bisa bahasa Arab, gitu, dan kita pengen doa ya Allah ya duit gitu ya. Itu bukan doanya Pak. Oh bukan, saya kira ya duit. Doa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Boleh bahasa Indonesia, tapi jangan satu huruf pun diucapkan dalam hati boleh. Karena tadi itu melafadzkan selain bahasa Arab di dalam sholat itu walaupun satu huruf, walaupun memperangkai satu kata itu sudah langsung membatalkan sholat. Contohnya hai, udah batal. Allah Akbar, hai, batal. Selain bahasa Arab, bahasa Arab juga ada yang membatalkan, tapi nanti lain pembahasannya panjang. Bahasa juga ada yang membatalkan. Jadi kalau Indonesia otomatis langsung batal. Pokoknya selain bahasa Arab langsung batal. Kalau mau doa, lihat dulu posisinya kita imam atau bukan. Karena kalau kita imam, kasihan makmum. Yang kedua, posisi kita paling bagus doa itu sendiri dan doanya dengan hati kalau tidak dengan bahasa Arab dalam hati. Ya Allah berkahkan ini, ya Allah minta ini, minta itu dalam hati. Salat sunnah itu dianjurkan buat sujud lama doa ya Allah Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya. Doanya banyak. Oke. Cukup. Kita zikir dulu ya. Zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban. Raditu billahi Wa rabban. bil islami dinan. Wa bil islami Wa dinan. bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Ala dhalika nahya. Ala dzalika nahya. Wa ala dhalika
عليهم ولا هم يحزنون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الهدي الذي يرجى شفاعته لكل قول من الأولين يا ربي بالمصطفى مالك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.